Bahasa roh ini indah sekali. Di seluruh dunia, di mana saya juga sempat pergi ke beberapa tempat, orang itu bisa mother tongue, bahasa aslinya itu bahasa Inggris. Saya pergi ke negara-negara Chinese, melihat mother tongue-nya Chinese, tetapi di dalam setiap tang, setiap bahasa manusia, Allah tetap memberikan di mulut setiap bahasa itu satu bahasa, bahasa roh. Bagi mereka yang meminta. Luar biasa. Luar biasa. Tapi mereka hanya mau bahasa lidahnya. Lidah-lidah apinya mereka tidak pakai. Tiupan angin kerasnya mereka tidak pakai. Kalau memang Anda pakai dasar, itu cara tafsir yang benar loh ya. Tafsir jangan main copot, sesuka kau aja. Yang cocok dengan lu punya mau, lu copot. Kalau memang kau mau pakai fenomena, Kisah pasal 2 ayat 1-13, seputaran fenomena hari Pentakosta, kenapa bahasa lidahnya kau ambil, lalu kau tidak paksa tiupan angin keras harus ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pakar Debat Lintas Agama ya, channel yang menjadi tempatnya teman-teman untuk belajar dunia debat lintas agama dan banyak hal ya yang akan kita pelajari di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini selalu ya. Makasih buat dukungannya. Di kesempatan ini kita akan membahas ya tentang pendeta Mel Atok yang sedang viral. Dan saya rasa teman-teman sudah sangat familiar kalau saya menyebut nama pendeta Mel Atok ya. Jadi ini adalah salah satu pendeta yang dianggap jujur dalam menyampaikan fakta-fakta yang terjadi. Sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Mel Atok dengan jujur mengatakan bahwa di mana kantong Kristen itu berada, di situ kebejatan moral terjadi. Terus yang kedua, dia sangat bersyukur Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, sehingga LGBT bisa ditangkal, sehingga kemerosotan moral itu tidak terjadi di Indonesia. Itu ucapan syukur dari seorang pendeta Mel Atok. Terus yang ketiga, Mel Atok berbicara tentang kekristenan sekarang yang banyak sekali melakukan sinkretisme. Banyak sekali orang-orang Kristen di zaman sekarang yang lebih mengikuti adat istiadat dibandingkan dengan agamanya. Lebih mengagungkan yang namanya adat istiadat. Itu sangat disayangkan oleh pendeta Mel Atok ya. Dan bagi teman-teman, banyak yang bertanya. Banyak yang mengatakan, ini pendeta Mel Atok dari denom mana bang? Ya, banyak orang-orang yang ngomong seperti itu. Karena kalau kita lihat, pendeta Mel Atok ini kok lebih condong ke reform. Banyak orang berpikir bahwa Mel Atok ini seperti, ya sama seperti Estra Soru, pendeta Muriwali, pendeta Deki Ngadas, yang terus mengkritisi orang-orang karismatik, yang terus membidat-bidatkan orang lain. Apalagi kita lihat beberapa hari yang lalu, pendeta Mel Atok mengkritisi KKR yang dilakukan oleh Pastor Philip Mantova. Jadi dia mengkritisi KKR tersebut. Sehingga banyak orang yang berpikir Mel Atok ini nampaknya reform. Ya, denomnya reform. Karena yang paling sensitif, paling tidak menerima keberadaan karismatik, tidak setuju dengan ajarannya karismatik, itu adalah orang-orang reform. Apalagi kalau sampai tidak setuju dengan KKR Philip Mantova yang notabene, ya bagi orang Kupang itu satu hal yang luar biasa. Bayangkan, 30.000 orang hadir di KKR tersebut. 30.000 orang mengakui Philip Mantova. Apakah mereka orang bodoh? Ya tentu saja tidak. Ya tidak mungkin 30.000 orang itu orang bodoh gitu kan. Mereka itu pasti ada orang-orang pintar juga. Jadi Philip Mantova ini dikagumi, diikuti bukan tanpa sebab. Ya itu yang teman-teman harus tahu. Jadi sebenarnya Mel Atok nih dari denom mana? Kok mengkritisi karismatik? Kok mengkritisi Philip Mantova yang dianggap sebagai suhunya karismatik di Indonesia? Ya, salah satu guru besar lah untuk denom karismatik. Dan setelah ya, kita ngecek, kita cari tahu, Mel Atok ini sebenarnya dari karismatik. Ya. Pendeta Mel Atok ini adalah pendeta denom karismatik juga. Tetapi ya dia punya keyakinan yang berbeda dengan Philip Mantova. Yang berbeda dengan Gilbert Lumondo. Jadi memang karismatik
pendeta Mel Atok ini agak berbeda, ya, agak berbeda. Kalau Ko Philip, terus Gilbert Lumondong, mereka lebih suka menggunakan nama Pastor, ya, Pastor Philip, Pastor Gilbert. Dan kita tahulah kalau Pastor Gilbert, Erastus Sabdono, Philip Mantova itu mirip, termasuk dengan Andi Simon gitu kan, Pastor Andi Simon. Yang diajarkan cara mereka, pemahaman mereka mirip. Sehingga orang berpikir, ya karismatik ya seperti itu. Harusnya karismatik seperti itu, berbahasa roh. Cirinya kan seperti itu. Orang kalau udah bicara karismatik selalu berbicara, oh mereka itu siki raba-raba gitu kan. Apalagi kalau orang lihat Luga kan karismatik, selalu membanggakan bahasa roh, mengusir setan, mukjizat dan sebagainya. Ternyata pendeta Mel Atok kok beda gitu, pemahamannya kok beda. Nah, jadi apa sih beda cara melihat atau pemahaman dari pendeta Mel Atok dan juga Philip Mantova? Ya, apa sih perbedaannya? Nah, jadi kita akan tampilkan lewat video saja, sehingga teman-teman gampang untuk mengerti ya. Jadi kalian dengar dulu pemaparan dari Pastor Philip dibandingkan dengan Mel Atok. Jadi dari cara mereka menjelaskan, kalian sudah bisa dapat lah. Ya, bisa dapat poinnya, bisa dapat apa sih perbedaan mereka gitu kan? Apa sih perbedaan mereka? Oke, kita dengarkan dulu video sebagai berikut. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita, orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, bahasa roh ini indah sekali. Di seluruh dunia, di mana saya juga sempat pergi ke beberapa tempat, orang itu bisa mother tongue, bahasa aslinya itu bahasa Inggris. Saya pergi ke negara-negara Chinese, melihat mother tongue-nya Chinese, tetapi di dalam setiap tang, setiap bahasa manusia, Allah tetap memberikan di mulut setiap bahasa itu satu bahasa, bahasa roh bagi mereka yang meminta. Luar biasa, luar biasa. Ini yang disebut bahasa Mesopotamia, Mesir, Libya, apa segalanya. Ini adalah karunia universal untuk semua umat percaya tubuh Kristus, supaya kita semua di negeri manapun kita bisa berjalan dalam kuasa Tuhan. Pada dasarnya bahasa roh, doa nggak doa, isinya kita kan nggak tahu isinya apa. Selalu pasti warnanya adalah pengagungan kepada Tuhan. Setiap kali saya ngomong, saya nggak tahu apa yang saya katakan, ini doa atau enggak, tapi yang pasti saya tahu saya mengagungkan Tuhan dengan bahasa ini. Satu hal yang pasti tentang bahasa roh adalah pengagungan kepada Tuhan. Karena itu mungkin saya ngantuk pagi hari ini tadi waktu saya bangun, tapi ketika saya berkata saya lihat kadang-kadang kita mengatasnamakan Roh Kudus tapi tidak sesuai Alkitab. Contohnya bahasa roh. Kalau bahasa roh itu, saudara-saudara, dasar-dasarnya apa sih? Yang pertama adalah peristiwa hari Pentakosta kan. Ya, yang sering orang pakai menjadi dasar. Bahwa di hari Pentakosta itu, di dalam Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai 13, itu kan di situ terjadilah pencurahan Roh Kudus, penggenapan nubuatan dari Nabi Yoel. Dalam Yoel 2 ayat 28-29, itu ketahuan juga setelah Petrus berkhotbah, mulai ayat 14 dan seterusnya. Ya. Lalu, dalam peristiwa Pentakosta itu, di mana Pentakosta Perjanjian Lama menjadi Pentakosta Perjanjian Baru. Pentakosta Perjanjian Lama adalah hari hulu hasil. Orang membawa hulu hasil mereka ke Yerusalem. Nah, pada Pentakosta Perjanjian Lama inilah Tuhan bekerja, Roh Kudus dicurahkan, penggenapan janji tentang Roh Kudus terjadi. Maka hulu hasilnya adalah bukan hasil bumi dan lain sebagainya, tetapi 3.000 jiwa yang bertobat. Bertobat oleh apa? Oleh khotbah Petrus, bukan oleh bahasa roh. Ini penting.
Ada 3 fenomena. Kalau Anda baca, Anda periksa sendiri. Saya bertanggungjawabkan ini. Dan nanti saya posting juga ini di media. Ada 3 fenomena. Ada tiupan angin keras. Ya. Ada lidah-lidah api. Dan ada glossolalia. Atau orang berbahasa lidah. Oke. Nah, menarik bahwa seringkali orang yang ngotot bahasa roh, mereka pakai ini dasar, tapi mereka hanya mau bahasa lidahnya. Lidah-lidah apinya mereka tidak pakai. Tiupan angin kerasnya mereka tidak pakai. Kalau memang Anda pakai dasar, itu cara tafsir yang benar loh ya. Tafsir jangan main copot, sesuka kau aja. Yang cocok dengan lu punya mau lu copot. Kalau memang kau mau pakai fenomena, Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13 seputaran fenomena hari Pentakosta, kenapa bahasa lidahnya kau ambil, lalu kau tidak paksa tiupan angin keras harus ada. Kau tidak paksa lidah-lidah api tidak ada. Jawabannya apa? Karena tiupan angin keras kau tidak bisa tiru. Perhatikan. Lidah-lidah api kau tidak bisa tiru. Yang paling gampang ditiru dan yang paling bikin kacau apa? Bahasa lidah itu. Bahasa lidah yang benar itu ada. Tapi saya lihat yang paling banyak di gereja-gereja ini tidak benar. Tiru meniru. Gembalanya, pemimpin pujiannya, sama jemaatnya bahasanya sama. La 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 la, li 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 li, be 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 be. Papa papa papa. Itu apa bahasa roh apa? Bahasa itu kosakata. Saudara dan saya, kita orang NTT misalnya atau orang Indonesia tidak tahu bahasa lain. Kita ketemu orang Meksiko misalnya, ya. Dia ngomong sama kita bahasanya dia. Kayak gitu kan. Kita tidak ngerti, tapi kita tahu itu bahasa. Karena tidak sama semua. Dia tidak hanya ngomong bilang begini. Torodo, torodo, torodo. Kan tidak ada. Dia saudara, papa ada. Contoh aja nih ya. Seloda, pasera, Portugaleso, senapo. Kayak gitu kan. Contoh ya, Spanish, Portugis kayak gitu. Anda tidak ngerti, tapi Anda lihat. Katanya beda-beda tuh. Bukan titi tata betiti selu nanti ya. Lumayan titi tata betiti selu baru. Nah, jadi ini contoh loh ya. Saya bukan pendeta bodoh. Sorry to say. Saya ngajar bertanggung jawabkan. Lalu yang berikut. Anda lihat ini. Oke lah, secara keseluruhan teks saja udah salah. Kenapa tiupan angin keras kau tidak bisa pakai? Karena tidak ada yang bisa tiru tiupan angin keras. Lu mau pakai kipas angin? Tidak mungkin kan? Lucu kan? Lidah-lidah api kau mau tiru bagaimana? Yang paling bisa ditiru cuma bahasa lidah ini. Yang ditiru secara kacau. Ya? Contoh nih. Anda kalau baca saya belum beralih dari Kisah pasal 2. Ini belum lagi saya masuk di teks Korintus apa segala macam. Saya yakin yang tipu-tipu, yang tiru-meniru, lu gugur deh. Lu bikin kacau gereja, supaya kau tahu. Saya tidak anti bahasa roh. Yang saya tidak anti yang mana? Yang asli. Yang palsu-palsu saya akan serang terus. Kau lihat aja nanti. Lu urusan sama siapa? Saya akan hantam terus. Kau bikin kacau gereja, bikin malu nama Roh Kudus. Kalau mau ikut, andai kata kau paksa, karena kau tidak bisa tiru tiupan angin keras, kau tidak bisa tiru lidah-lidah api, yang kau mau tiru nih, iya kan? Bahasa lidahnya, ya. Ingat, garis bawah saya bilang meniru loh ya. Saya tidak mengomentari yang asli. Yang asli siapa berani mengomentari, itu produk Roh Kudus, kita mengomentari, habis kita. Ya kan? Itu ada belasan bahasa. Ada Kapadokia, Pontus, Partia, Elam. Itu bahasa-bahasa di bumi. Bahasa roh itu ada 2 jenis. Ada yang dimengerti dan ada yang tidak dimengerti. Yang dimengerti seperti hari Pentakosta itu. Petrus dan teman-teman orang Galilea. Tapi mereka berbahasa Kapadokia, Pontus, Asia, Italia, dan lain sebagainya. Lalu para pendengar yang datang dari daerah-daerah itu. Dari Kapadokia, dari Pontus, dari Italia, dari Asia. Mereka kaget. Loh, ini orang Galilea kan? Kok ngomong ke bahasa kita? Misalnya, tahu-tahu ada orang bule datang. Tiba-tiba dia bahasa sabu. Anda bayangkan, bule Belgia omong bahasa sabu. Soalnya ancur. Itu keren. Itu produk Roh Kudus. Kayak saya contohkan teman saya orang Alor, KKR di Sabu. Dia tidak tahu bahasa Sabu. Dia hanya tahu bahasa Alor dan bahasa Indonesia. Sedangkan pendengar hanya tahu bahasa Sabu, tidak tahu bahasa Alor, tidak tahu bahasa Indonesia.
Dia berserah kepada Roh Kudus. Roh Kudus kasih dia berbahasa sabu. Orang-orang itu bertobat dan dibaptis jadi Kristen. Itu asli itu. Tapi ada juga memang bahasa roh yang tidak dimengerti. Nah, untuk yang ini, Anda baca tuh. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 23. Ya, kalau semua berbahasa roh di situ, masuk orang luar. Bukankah kamu seperti orang gila? Lalu syaratnya apa? Lompat ke ayat 27. 27 bilang, kalau bahasa roh, kalau yang benar, yang tidak dimengerti, yang benar itu satu-satu, one by one. Yang terjadi di gereja apa? Rame-rame, itu kacau tuh. Saya kalau ajar, kau jangan melawan, nanti kacau. Lalu yang berikut, setelah satu-satu ini juga harus ada yang tafsir. Kalau tidak tafsir, kau diam. Kita tidak boleh larang orang bahasa roh, tapi juga kita harus pasang aturan. Orang berbahasa roh sesuai Alkitab. Tuhan berkati. Soal yang lain-lain kontra dengan saya, tunjukkan kontranya di mana, saya pertanggungjawabkan semua. Tuhan berkati. Iya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi bedanya adalah kalau pendeta Mel Atok mengatakan bahasa roh itu ya nggak seperti itu. Bukan seperti kalau pendetanya ngomong siki raba, terus anggotanya di bawah juga ikutan siki raba. Bukan seperti itu ya. Nggak seperti itu. Mungkin anggotanya harusnya jangan siki raba. Banyak raba gitu kan. Kalau tadi sikit raba, yang di bawah banyak raba. Ya, apakah seperti itu? Ya, coba tanyalah dengan pendeta Mel Atok. Ya, jadi di sini pendeta Mel Atok nggak setuju dengan bahasa roh itu, walaupun dia sendiri dari karismatik. Artinya apa? Karismatik itu mempercayai bahwa mukjizat itu masih ada. Ya, jadi maksud denom karismatik itu adalah mukjizat itu masih ada. Bahasa roh itu masih ada. Jadi ada sebagian Kristen, terutama dari orang Reform ya, bahwa bahasa roh, terus yang namanya mukjizat, itu nggak seperti itu, nggak ada lagi gitu. Ada beberapa denom yang menganggap bahasa roh itu udah nggak ada. Mukjizat itu nggak ada, itu zaman para rasul. Zaman sekarang nggak ada. Tapi karismatik mempercayai masih ada sampai sekarang. Masih ada terus. Bahkan, ya sebagian itu mempercayai bahwa nabi masih ada. Nabi masih ada gitu ya. Banyak orang karismatik seperti itu. Contohnya Luga. Dan para pengikutnya masih percaya nabi itu harus ada. Jadi kalau ada yang bilang nabi nggak ada, malah dicampakkan ke neraka. Kan gitu. Luga selalu mengatakan yang nggak percaya nabi, masuk neraka. Jadi mereka masih mempercayai itu. Cuman masalahnya, yang namanya Mel Atok, karena dia nggak bisa bahasa roh, dia nggak bisa buat mukjizat seperti itu, ya dia bilang nggak ada. Dia belum merasakan. Dan menurut dia, yang ditampilkan itu ya palsu juga. Kan seperti itu. Dia nggak percaya. Saya nggak tahu ya, apakah karena dia nggak komunikasi, apakah dia nggak dekat gitu dengan pendeta-pendeta karismatik yang terkenal itu, sehingga dia nggak bisa percaya. Karena kadang-kadang ya, kita nggak bisa bahasa roh, kita nggak bisa mukjizat, tapi karena teman kita bisa, dan kita percaya teman kita itu, teman dekat ya, kita percaya bahwa teman kita itu nggak nipu, maka kita ikutan percaya. Tapi kalau dalam kasus Mel Atok, ya mungkin dia nggak dekat. Ya, dia nggak dekat, dan sehingga nggak percaya gitu. Dia nggak bisa lakukan itu, sehingga dia nggak mau terima kalau itu benar ada. Artinya Mel Atok ini kritis. Nah, ini masih bagus ya. Orang-orang kalau masih kritis itu masih bagus. Dia nggak gampang percaya, dan mungkin dia juga belum pernah ikut terlibat di KKR yang gitu-gituan. Nggak pernah mungkin jadi panitia atau jadi pendeta mudanya gitu. Sehingga dia, nggak jelas itu, ngapain diikuti kan gitu. Nah, jadi menurut Mel Atok, nggak seperti itu. Ya, bahasa roh itu nggak seperti itu. Ada beberapa jenis bahasa roh, ya, tetapi yang pasti bukan siki raba sana, raba sini. Nah, itulah yang membedakan antara pendeta Mel Atok dan Philip. Kalau percaya ada, percaya sama-sama. Cuman nggak percaya kalau Pastor Philip ya, terus yang lain-lain itu punya yang gituan. Karena mungkin Mel Atok nggak ada. Dan saran saya ini ya, saran saya sebenarnya kalau pendeta Mel Atok mau belajar, ya mungkin kalau hubungi Ko Philip agak susah, karena sibuk gitu kan. Terus kalau hubungi Gilbert juga susah. Kadang-kadang yang apa ya, yang kelas-kelas atas ini agak ribet memang. Jadwal mereka penuh. Mereka itu punya jadwal. Mereka itu punya jadwal itu udah penuh selama setahun. Jadi agak susah untuk ditemui. Ya mungkin saran saya nih, ini saran ya.
pendeta Mel Atok bisa menjumpai yang namanya pendeta M3 atau Muri Wali. Nah, sama Muri Wali ini bisa belajar. Langsung training, langsung belajar bagaimana yang namanya bahasa roh. Minta, karena pendeta Muri Wali sudah pernah gitu kan mengkritisi pendeta Risuli Lubis. Terus Risuli Lubis bilang, wah, saya welcome nih kalau ada orang mau belajar. Ya, kalau orang mau belajar silakan. Jadi daripada pendeta Mel Atok seperti Muri Wali yang kerjanya komplain-komplain, protes-protes, nggak percaya, mending langsung praktik lapangan. Jumpailah pendeta Risuli Lubis untuk belajar, untuk didoakan. Sehingga pendeta Mel Atok bisa punya mujizat juga, bisa nyembuhin orang juga, bisa bikin orang rebah-rebah juga, bisa ya membuat orang tidur, membuat orang terhempas dengan jaketnya. Akan lebih bagus seperti itu daripada komplain terus, komplain sana, komplain sini. Nggak ada bagusnya. Orang lihat juga nggak enak. Kita lihat sekarang bagaimana Muri Wali itu dihujat ya, dicaci maki juga oleh orang-orang Kristen. Dikatakan, wah ini pendeta nggak benar, wah ini pendeta yang iri hati, pendeta yang ya, yang sibuk mengurusin pelayanan orang, padahal pelayanan dia sendiri nggak berkembang. Banyak sekali orang yang mencaci maki, nggak bagus. Nah, kan lebih bagus kalau dia belajar aja langsung, lihat sendiri dengan mata kepala. Dan paling gampang ya belajar dengan Risuli Lubis yang udah jelas-jelas welcome kok. Mau belajar silakan. Terbuka. Ya, sangat terbuka. Besok bisa collab juga buat konten kan? Kan bagus untuk sama-sama berkembang. Daripada saling menghujat, daripada saling menjelek-jelekan, kan lebih baik kita kolaborasi. Ya, nggak ada gunanya saling menjelekkan. Ini juga harus ada di diri kita ya, di teman-teman semua. Nggak ada gunanya kita komplain sana, komplain sini, menyerang sana, menyerang sini. Ya, lebih bagus kita itu berteman, lebih bagus kita itu sama-sama lah berpikir apa yang bisa kita lakukan agar lingkungan kita, negara kita jauh lebih baik, tempat kita lebih adem, ya, kita bisa berkreasi, kita bisa membawa perubahan ke arah yang positif. Harusnya kita pikir ke arah situ. Ya, harusnya pikiran kita ke arah situ. Jangan kerjanya komplain tanpa henti. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan yang sudah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Dan ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini.